اشتاقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا رسول الله. Ini sarapan paginya ya. Ada ngopi, ada ngeteh. Tuh, Mbak Ros mau ngeteh ya, ngopi. Ngopi, sudah. وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك Terima kasih sudah dilayani. يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي Yang sibuk, yang cantik dan soleha. السلام عليك Sudah dibantu. يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Masya Allah. محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام Bareng-bareng Mbak دينا Wita. وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Medina, oh nana, I pray you take me to Medina, oh Allah. Biar dia sebelum nanti kita melihat dia dulu. Maulana, oh nana, Ayo. I Bareng pray Bu you Yuri. take me to Medina, my heart Cantik ya? is in Medina. Ah, mantap. Holy Masih role nyosor. model is the prophet. 3 jetong masih I nyosor. recognize his name is Muhammad. I would be lost if I didn't find him. Ininya travel ya. I would be lost and so misguided. Allah, Oh ini ya, ini yang 2,5. Salli ala Muhammad, Apa namanya silk ya? Muhammad. Silk apa motif gitu ya. Allah, Ini pengajian dulu ya. ala Muhammad, Pengajian dulu ya Mbak. اللهم صل على Medina, Woi Mbak Dila, Mbak. how dare you take me to Cantik borong ya, Mbak. Medina, oh Allah. Mantap. Oh ya Rasul enta Maulana, oh nana, I pray you take me to Medina, my heart is in Medina, Once upon a time it was just known as Yathrib. 7th century he made the hijrah for that message. He arrived, everyone rejoiced, he was accepted. The Ansar celebrated, vowed to protect him. Ya Rasulullah, you're the one our hearts connect to. Love you like Bilal did, radiyallahu anhu. The connection so strong, I know I haven't met you. I'ma pray, I'ma see you in my dream one day. One day, I'm following your sunnah because that's the one way. If I have you in my heart, I can never complain. No, 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 you're in my soul. Rata-rata berapa It's nih? like you're standing next to me. You're in our hearts and you live amongst the spiritual. And I'm praying I can carry on your legacy. Waiting for the day I'm in that shit Nabawi. In Medina, oh na na. I pray you take me to Medina, oh Allah. Oh ya Rasul anta Maulana, oh na na. I pray you take me to Medina. My heart is in Medina. Sip. Nah ini lagi di mana nih Ben? Oh di Lampung. You take me to
Desainnya ini yang bagus tuh. Semua tentu. Ada kartu namanya, Bu? Kartu nama atau ininya apa ya? Oh, di sini. Kantongnya nih, di kantongnya. Oh, oke. Oh, Kalibata ya? Berarti Ibu semua ini ya, Bu ya? Hampir rata-rata semua apa? Tenun, batik semua ya, Bu ya? Sudah jadi. Waduh. Bunda berapa ini, Bunda? Apa? 15. Oh, 15. Nama motifnya apa tadi? Tabur limar, 15. Kalau jemputan ini? 1.250. Satu set sama ini ya? Oh, bahan itu yang ininya? Ini dua, berarti dua set ini. Oke, 2 set. Dari Zainal Songket. Hah? Oh, ya kakak kita itu. Iya. Salam dari Bu Lina. Karena aku juga pedagang. Samo, ya samo. Di Polda juga sama. Salam ya dari Bu Lina bilang. Bu Lina Bintaro. Bintaro. Kak Zainal hebat banget tuh di ini kan nggak sampai ke kemarin Singapura Malaysia ya. Aku ikutin Facebooknya. Iya, oke. Di Polda. Blongketnya berapa nih Dek sekarang? Kakaknya. Bukan blongket songketnya, Bu. Ini. Ada yang 5 juta, 7 Oh, ini juta. ya songket. Oh iya. Oh, songket limar ya. Iya. Model kalau blongket pucuk kecubung, udah kate kan? Kate pucuk rebung. Sama-sama. Baru pertama kayaknya kalau di sini. Oke, lagi baru nyusun ya, Bu. Ini yang bagus. Oh, Bisa ngukus. iya. Masih tetap Bu arisan-arisan di pertemuan belum? Masih. Ada kemarin juga. Oh, Bu Ratna Taufik. Dari Surat sih. Ibu, assalamualaikum. Baik Bu. Ini belum mulai kan sudah cuci mata dulu Bu. Cuci mata. Blendernya kecil itu loh. Zaman yang sekarang yang kecil ini. Oke. Nah, di sana cuci mata, di sini cuci mulut. Pas ya? Cuci mata, cuci mulut. Iya. Alhamdulillah ya. Oh, ada lontong sayur. Oh, bakmi, soto padang, dimsum, makaroni. Jadi Ibu nggak masak, sudah beli. Yes. Nih, macam-macam ya. Oh, ada jamu-jamuan. Ada alpukat. Iya. Dilihat dulu. Yummy. Alpukatnya berapa? Alpukat 56.000. Oh, mentega kayaknya ya. Keren ya. Gadang-gadang nih kata orang Padang. Besak-besak kata orang Palembang. Memuaskan. Ini apa? Bakso. Oh. Belum mulai sudah cuci mata dan cuci mulut. Ya, Bu? Iya. Iya, biar hati-hati ibu-ibunya senang. Ini susu apa nih, Bu? Untuk peninggi badan. Bukannya susu untuk tulang? Bukan. Oke. Ini biasa atlet pakai atlet. Oh, Masya Allah. Yes. Keren. Oh, ini peralatan. Berapa sekarang Bunda ini? Satu set 6? Oh, 700 lah. Oh, 700. Oke, ini madu. Harga normal 100, jadi 50.000 di sale khusus di bazar, Bu. Oke. Iya. Ini madu
madu kesehatan, madu dengan segala macam varian. Ini ada apa? Oh, ini Inner hijab, Bu. Iya, inner hijab. Berapa nih tuh satu set? 50.000. Oh, Dapat 3. Oh, dapat 3. Iya, betul. Oh, sekali. mau Ibu, lah nanti. Bahannya bagus, Bu. Iya ya. Anti ular. Anti melar enggak ya? Ular, anti pusing-pusing. Oke, nanti pulang ngaji. Ibu, ayo ini madu, Bu. Madu dengan segala macam varian. Mantap. Sehat-sehat selalu ya, Ibu. Amin amin ya. Sip yang tadi. Ini pepes aneka pepes. Bunti ya, Oh, bunti ini apa pepes apa nih? pepes ikan nila itu bunda, Oh, nila. Berapa ini? 50 bunda. 50. Mantep ya. Kayaknya ini apa besar ini. Boleh nih. Kalau buat yang diet-diet. Bu, barang. Iya, cuci mata, cuci mulut. Ayo monggo. Apa ini? Ayam rempah. Oh, ayam. Ayam rempah 1 ekor. Oke. Kemudian bonusnya ini sambal teri sama Oh, dikasih. daun singkong 100.000. Berapa segini? 100. 100.000 ini plus ini 100.000. Sip. Makasih Bunda. Ya, semoga laris manis, Bapak juga. Baunya enak nih. Oke. Oh, rendang. Oh, rendang. Oh. Sama 30. Iya, mantep ya. Sambal menyambal. Sambal menyambal. Berapa satu porsi berapaan nih? Bagaimana? 40, 3 lauk, Bu. Hah? Satu porsi sama nasi, 40, 1, 2, 3, 4. Oh, berapa? 40.000. 40.000. Oke. 40.000 udah sampai ini. Oh. Masya Allah, oh, rendang Mak Ican. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Iya, tempat duduknya banyak kosong ya. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Musia Hak Saudara sebagai wakil ketua Persatuan Wanita Pratapasa dan Ibu Miguel Amasi. Yang kami hormati narasumber kita hari ini Ustazah Ainun. Yang kami hormati para ketua Persatuan Wanita. Tepatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditolak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu
segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh membesarkan anak itu untuknya. Ibu senior, ibu paguyuban, ibu pengurus Persatuan Wanita Patra Pusat dan Koperasi Wanita Patra, ibu pengurus dan anggota Persatuan Wanita Patra tingkat Faktori dan anak perusahaan, serta seluruh peserta pengajian yang berbahagia. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan pengajian rutin yang dilaksanakan oleh bidang sosial budaya. Semoga Allah merahmati dan mengampuni kita semua. Ibu Rosia dan Ibu Nika untuk tetap di depan karena kita akan melanjutkan dengan sesi foto bersama kepada ibu-ibu direktorat. Ceramahnya kapan? Dari BPIS untuk segera melakukan sesi foto bersama Ibu Wakil kepada ibu-ibu dari BPIS untuk segera melakukan. Untuk segera mempersiapkan diri dengan sesi foto bersama Ibu Wakil Ketua. Ibu wakil ketua, Mbak. Ibu wakil ketua, Mbak. Di akhirat nanti seorang istri yang diadili di pengadilan akhirat ternyata tidak bisa sholat dari sejak dia lahir sampai dia meninggal, padahal dia ngakunya beragama Islam. Itu nanti dia akan membela diri, ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa sholat sih pernah diajarin? Kapan ibu nggak diajarinya? Dari sejak kapan? Dari saya kecil, ya Allah, sampai saya meninggal gak ada yang ngajarin. Itu yang dipanggil dua. Bapaknya itu diadili kenapa? Anaknya dari kecil sampai menjelang nikah gak diajarin. Dan suaminya dipertanyakan kenapa sejak menikah sampai istrinya meninggal tidak pernah dikenalkan untuk sholat. Ketiga adalah ujratul khidmah, yaitu ketika seorang istri itu melakukan semua kegiatan rumah tangga, masak, nyuci, ngepel, kalau itu mau hitung-hitungan boleh kalau mau ya Bu ya. Kalau enggak, ya udah Bu, biar jadi pahala aja. Dan saya bilang, oh ini boleh ya, selama ini udah masih dikit-dikit Bu. Soalnya kan udah bisa berpahala sama malaikat kalau kita betul nanti di X lagi Bu pahalanya. Nanti kan gak bisa gitu. Tapi globalnya saja. Kemudian yang kelima adalah mut'ah. Mut'ah di sini bukan nikah mut'ah ya Bu. Bukan. Tapi mata'an atau mut'ah sejumlah harta yang diberikan kepada istri pasca diceraikan, tapi selama masa iddah tidak dirujuk oleh suaminya. Surat Amin, surat Al-Muluk. Ada tahu yang nggak baca dulu? Jangan-jangan setiap kali kita sholat, begitu kita walaupun kata malaikat, dia tahu lagu saking seringnya kita baca dulu. Jadi kalau amalan Al-Quran yang mudah itu yang senang bukan cuma mempelai laki-laki, para undangan juga sama. Saya menikah dengan mahar hafalan surat Al-Ikhlas dibayar tunai. Wah, senang itu kalau undangan. Kenapa? Cepat selesai prosesnya daripada Al-Baqarah. Ada
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma Fabi'ayyi ala'i. Dia ada yang putar-putar di sini. Jangankan Ar-Rahman, kalau orang udah nyampe Al-Kafirun aja kata Al-Kafirun. Mengajarkan kandungan isi Al-Quran itu juga menjadi mahar pengajaran. Jadi yang bisa dijadikan mahar adalah harta ataupun jasa. Jasa mengajarkan Al-Quran itu bisa menjadi mahar. Next, kita langsung ke nafkah. Apa yang dimaksud dengan nafkah? Berikutnya, ma bihi qawamun mu'tadun halal adabi binasar. Jadi ini, mahar itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seorang suami kepada istrinya, yang istrinya tidak bisa hidup dengan layak tanpanya. Pertanyaannya, apa saja yang membuat kita sebagai istri tidak bisa hidup dengan layak tanpanya? Bisa nggak poin-poinnya yang kita dulu? Maka antara satu perempuan dengan perempuan yang lain, nafkah wajibnya jadi berbeda-beda. Jadi beda-beda. Karena apa? Karena kebutuhannya bisa jadi berbeda-beda. Baik, berikutnya lagi. Sekarang kita akan bahas poin-poin nafkah. Setidak-tidaknya dalam Al-Quran yang dibahas itu setidak-tidaknya sandang, pangan, papan. Ini semua perempuan di seluruh belahan dunia, dari generasi ke generasi, tidak ada yang tidak butuh 3 poin itu. Maka di Al-Quran setidak-tidaknya ditangkap ada 3 poin yang wajib diberikan suami dan istri. Pertama adalah tempat tinggal. Ketika di dalam Al-Quran ayat yang disebutkan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah istrimu di tempat yang menurut kamu mampu untuk kamu sediakan. Yang kedua, dia tidak banyak menuntut dalam urusan nafkah. Redho kalau kurang dia sendiri tombolkan. Tuh, kan banyak soalnya kayak gitu kan, istriku ini gajiku buat bayar ini, kalau kurang cari sendiri. Iya mas, siap. Tuh orang Indonesia, orang Arab itu mau. Yang ketiga, para perempuan Indonesia yang mau mengabdi pada suaminya dalam urusan yang tidak wajib dia lakukan, seperti dalam urusan rumah tangga. Pahalanya banyak. Ketika kita nyapu, kita dapat pahala. Ngepel, kita dapat pahala. Seperti apa yang Nabi nasihatkan kepada Fatimah Az-Zahra. Rasulullah itu sangat balance dalam rumah tangga. Kepada anaknya sendiri tidak diberikan pelayan. Fatimah Az-Zahra minta sama Nabi Rasul, ayahku aku minta dong pelayan, kan banyak tawanan-tawanan tuh yang bisa dijadiin pelayan. Kata Nabi, gak usah, nanti pahala kamu jadi berkurang. Udah kamu kerjain aja semuanya, tak pahala banyak. Tapi kepada anak orang, alias pada istrinya sendiri, Nabi berikan masing-masing pelayan. Jadi Rasulullah itu balance. Pada anak orang alias istrinya, Nabi muliakan dengan memberikan pelayan, tapi anaknya diberikan kemuliaan dengan caranya sendiri, biar pahalanya tidak berkurang, tidak dikasih pelayan. Tinggal disampaikan di sini, kenapa kita kasih gimana? Suami pusing, percaya suami itu. Kalau diomelin sama istri, yang diingat itu cuma 5 pertama saja, 5 kata. Jadi kalau istrinya itu nyap, Ketawa lagi Mbak Novi. itu kalau ditanya suami yang mana enggak, lu kenapa nyap mulu, dia bilang apa? Kata suaminya apa? Tadi dia bilang gini, mas kan udah aku bilang, udah gitu doang. Sisanya apa? Tahu deh. Padahal istrinya banyak caman gitu. Oh, karena itu adalah seorang ayah. Terlepas ayah dan ibu si anak itu sudah percaya tidak. Jadi kalau misalnya si ibu itu tidak mau ngurusin penyusuan bayi, aduh mohon maaf ya, saya nggak mau nyusuin anak kita, soalnya saya harus kerja, sudah tidak ada lagi yang menafkahi saya harus menafkahi diri saya sendiri. Jadi gimana? Ya udah bayarin ininya, gini aja, saya nggak akan kerja, saya kan menyusui anak kita. Tapi kalau saya nggak bisa kerja gara-gara menyusui anak kita, tolong kasih kompensasinya, yaitu jasa menyusui anak kita.
Itu bisa. Di zaman Rasulullah, perempuan-perempuan yang menyusui anak orang itu jadi pekerjaan tersendiri yang dibayar. Jangan ibu kira bahwa dulu nanti disusui oleh Khalifah Sa'diyah itu gratis, for free, no. Itu dibayar. Karena itu adalah seorang ayah. Terlepas ayah dan ibu si anak itu sudah percaya, tidak. Jadi kalau misalnya si ibu itu tidak mau ngurusin penyusuan bayi, aduh mohon maaf ya, saya nggak mau nyusun anak kita, soalnya saya harus kerja, sudah tidak ada lagi yang menafkahi saya harus menafkahi diri saya sendiri. Jadi gimana? Ya udah bayarin ini aja, saya nggak akan kerja, saya kan menyusui anak kita. Tapi kalau saya nggak bisa kerja gara-gara menyusui anak kita, tolong kasih kompensasinya, yaitu jasa menyusui anak kita. Itu bisa. Di zaman Rasulullah, perempuan-perempuan yang menyusui anak orang itu jadi pekerjaan tersendiri yang dibayar. Jangan ibu kira bahwa dulu nanti disusui oleh Khalifah Sa'diyah itu gratis, for free, no. Itu dibayar. Harusnya bisa bantu, tapi dia bilang ini, mohon maaf ya, membiayai orang bukan kewajiban saya. Gimana kira-kira nih perasaannya? Gedeg banget kan? Tahu gedeg tahu? Jengkel luar biasa. Kenapa? Dia nggak wajib sih memang untuk menafkahi perempuan, tapi masa nggak bantu sih? Ya, kata suaminya, kamu ada hitung-hitungan, saya juga hitung-hitungan lah. Kamu nggak mau ngerjain kalau nggak wajib, saya juga nggak mau ngerjain kalau nggak wajib. Bersama rumah tangga. Maka walaupun secara syariat itu di-cover, tapi secara faktanya itu juga harus melihat situasi dan kondisi, kira-kira akan menyinggung perasaan suami atau tidak. Baik, berikutnya. Ini fatwanya dari Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Badan Personality Tarbiyyah Syar'i. Tuh, yang bikin fatwa itu ulama-ulama ada semuanya. Bukan gara-gara kepentingan dia sejaga dan sebagainya. Semua ulama akan mazhab sepakat. Next lagi kita masuk ke nomor 5. Karena waktunya mau habis. Terus saja sampai nomor 5. Oleh seorang suami yang mentalak istrinya, lalu istrinya tidak dirujuk di masa iddah. Selesai masa iddah, suaminya memberikan mut'ah. Kenapa diberikannya setelah selesai masa iddah? Karena selama masa iddah, suami tetap wajib memberikan nafkah kepada wanita. Karena seorang perempuan yang ditalak suami dapat warisan. Sebaliknya kalau yang meninggal istri, suami juga dapat warisan. Kalau meninggalnya masih dalam masa iddahnya istri. Namun kalau istrinya sudah selesai dari masa iddah, kalau kemudian suami yang meninggal dunia, maka istrinya sudah tidak lagi dapat warisan. Maka istri tidak lagi dapat warisan. Kalau dia bisa menuntut, kan sebelumnya ada hak warisan gitu ya, yang dituntut bukan warisannya, tapi haknya yang dipisah saja. Suaminya, saya mau menikah dengan kamu dengan perjanjian. Perjanjiannya adalah setelah menikah nanti tidak boleh kamu menyentuh sedikit pun dari badannya. Gak bisa. Bukan gitu, Mas. Dari pernikahan apa nikah? Perjanjian Gak pernikahan. bisa. Tapi kalau istrinya tidak merusak inti dari pernikahan dan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, sangat. Kenapa? Al-Muslimuna inda syuruti. Orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat. Orang-orang Islam ini maksudnya bisa saja hubungannya suami istri, partner bisnis, dan lain sebagainya. Jadi kalau perjanjian pernikahannya berbuat gini Bu, begitu udah ijab kabul, ini berarti pas kalikan ya Bu, sebetulnya orang Indonesia itu semuanya melakukan perjanjian tapi bukan pernikahan, pasca nikah, karena perjanjian setelah ijab kabul yang disebut sebagai siwa ta'lim. Tahu ya Bu ya siwa ta'lim ya? Siwa ta'lim itu bunyinya gimana? Misalnya contohnya, saya bulan suami dari ini, makanya dibacanya setelah ijab kabul karena jadi suami udah. Saya bulan suami dari bulan dengan ini menyatakan apabila saya tidak menafkahi istri saya berapa bulan? 3 bulan berturut-turut, atau meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, Laki-laki ya. atau saya tidak
tidak memperdulikan atau tidak menyentuh istri saya 6 bulan berturut-turut. Waalaikumsalam. Nama saya Tina Romanto. Terima kasih sebelumnya sudah dikasih kesempatan untuk tanya kepada Ustazah. Langsung saja setelah mendengarkan penelitian dan jawaban dari Ustazah saat tadi, kami menemukan bahwa sebenarnya dalam rumah tangga itu akan lebih indah dan nikmat kalau tidak ada lingkungan antara suami dan istri ya Ustazah. Tapi pada kesempatan yang baik ini, saya akan menanyakan sebagai kembali saja. Sebenarnya berapa persen hak istri terhadap gaji atau penghasilan suami? Kemudian mengenai mahar, itu tadi dikatakan bahwa mahar itu adalah harta atau jasa yaitu meliputi sandang, pangan, dan papan. Tapi saya melihat atau mendengar bahwa seorang suami itu memberikan hartanya berupa mesin. Itu bagaimana boleh dan bagaimana hukumnya. Kemudian yang terakhir yaitu ketaatan seorang istri terhadap suami itu sebatas apa? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan dan kesepakatan bersama. Tidak ada aturan main. Tapi kalau misalnya ini Bu, aturan dasar ini suami wajib nafkahi. Nafkah yang wajib itu nggak boleh ditawar. Nafkah yang sunnah dianjurkan untuk diberikan. Tapi jika pun tidak, maka istri yang tidak bisa menuntut, namanya juga nggak wajib. Tapi kalau diberikan, tentu istri jadi disenang. Gitu Bu ya. Suami romantis zaman sekarang bukan yang pandai merangkai puisi dan merangkai bunga ya. Suami zaman sekarang dianggap romantis yang kalau transfer nggak pernah leset tanggalnya. Data ibu-ibu sekarang puisi itu tidak lebih merdu dibandingkan suara di mesin ATM karena orang-orang ini. Nah, ini silakan diatur bagaimana baiknya ya, nanti suami tidak boleh meninggalkan kewajiban nafkah. Soal persentase silakan diatur masing-masing. Kepada seluruh pengurus sosial budaya untuk siap-siap maju ke depan untuk menjalani sesi foto bersama Ustazah dan Ibu. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Medina, oh nana, I pray you take me to Medina, oh Allah. Oh ya Rasul enta Maulana, oh nana, I pray you take me to Medina. My heart is in Medina. My only role model is the Prophet. Peace and blessings upon the Prophet. Better recognize his name is Muhammad. Recognize that his name Muhammad. I would be lost if I didn't find him. I would be lost and so misguided. Muslim, everybody sing along. Allah, salli ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Allah, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Medina, oh nana, I pray you take me to Medina, oh Allah. Oh ya Rasul enta Maulana, oh nana, I pray you take me to Medina. My heart is in Medina. Once upon a time it was just known as Yathrib. 7th century he made the hijrah for that message. He arrived, everyone rejoiced, he was accepted. The Ansar celebrated, vowed to protect him. Ya Rasulullah, you're the one our hearts connect to. Love you like Bilal did, radiyallahu anhu. The connection's so strong and though I haven't met you, I'ma pray, I'ma see you in my dream one day. One day, I'm following your sunnah because that's the one way. If I have you in my heart, I can never complain. No, 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 you're in my soul. It's like you're standing next to me. You're in our hearts and you live amongst us spiritually. And I'm praying I can carry on your legacy. Waiting for the day I'm in that shit never will. In Medina, oh na na, I pray you take me to Medina, oh Allah. Oh ya Rasul anta Maulana, oh na na, I pray you take me to Medina. My heart is in Medina. You take me to Medina. My heart is in Medina. Al-Munawwara. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Medina, oh nana, I pray you take me to Medina, oh Allah.